Mendaki gunung memang bisa menjadi salah satu alternatif pengusir penat di sela-sela kesibukan. Tapi, apa jadinya kalau justru itu malah berubah menjadi malapetaka dan berujung teror yang mengerikan? Hal itu dialami oleh sekelompok muda-mudi di film Highland. Film asal Perancis yang dirilis tahun 2009 ini menceritakan tentang 5 orang yang memutuskan untuk mendaki di sebuah gunung yang ternyata gunung tersebut dihuni oleh sosok mengerikan yang siap mengancam nyawa kelima orang tersebut. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Let's get it! Scene dibuka di mana ada 5 orang pendaki yang tengah melakukan prepare terakhir sebelum pendakian. Ada Fred sebagai leader bersama pacarnya Karin, lalu ada Chloe dan pacarnya Luke, terus ada William, mantan pacar Chloe, yang bisa dibilang belum bisa move on pasca putus dengan Chloe. Singkat cerita, mereka berlima pun memulai pendakian. Awalnya semua tampak normal, sampai di mana mereka mendapati plang larangan untuk mendaki. Dikarenakan akses jalan ke gunung tersebut tampak tertutup oleh bebatuan. Fred yang ngide pun mencoba alternatif lain, di mana ia melipir melewati tebing menggunakan tali. Saat dirasa aman, yang lain pun mengikutinya. Ça a vraiment l'air canon, hein? Pour moi, c'est parti. Vas-y. Tu vas voir. C'est bien, Loïc. Continue. Encore un. Ça va? Sampailah mereka di sebuah jembatan panjang yang menghubungkan antar tebing. Satu persatu mereka melewati jembatan tersebut. C'est génial! Regarde pas en bas. Namun tampak Luke agak takut saat melewati jembatan itu. Dengan perlahan ia pun sampai ke tepi. Tinggallah Karin yang masih melewati jembatan itu. Tiba-tiba, kabel yang menghubungkan jembatan tersebut mulai longgar dan akan segera lepas. Sontak membuat mereka semua panik. Fred langsung melempar ke tambang dan menarik Karin. Akhirnya, Karin pun selamat. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Namun apes, belum lama berselang, tali pengaman tebing telah terputus. Fred dan Karin pun mencoba naik untuk mengaitkan tali ke atas tebing. Sementara Luke mulai mengalami serangan panik dan mulai takut ketinggian. L'eau, tu vas te vacher, d'accord? Loïc, fais ce qu'il t'a dit, Fred. Regarde, regarde, je me vache là. On va. Allez, viens! J'arrive pas. Lâche-toi, lâche-toi. Je sais qu'elle était fermée. Tiba-tiba, kaki Fred terkena jebakan beruang. Karin mencoba membukanya, namun jebakan itu terlalu kuat. Di sisi lain, Loïc! Loïc, arrête de bouger! On va tomber tous les deux! Arrête, Loïc! Arrête! Karin pun meninggalkan Fred sembari meminta bantuan dan menolong teman-temannya. Tiens, ton mari de te calmer, je t'en supplie! Vas-y, monte! C'est Fred! Sementara Fred sendirian, ada sosok misterius yang menariknya masuk ke dalam hutan. Karin? 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 Karin dan yang lainnya pun kembali. Namun, didapati Fred sudah tidak ada di tempat itu. Ia juga melihat jebakan beruang yang sudah lepas dari kaki Fred. Mais c'est quoi ça? Mereka terus mencari Fred. Di tengah pencarian,
terjadi perselisihan antara Luke dan William yang memperebutkan Chloe. Saat Chloe hendak melerai, ia malah terjatuh ke dalam sebuah lubang. Karin pun segera turun untuk menolongnya. Di sana ia mendapati Chloe dengan keadaan tangan yang tengah tertusuk pada sebuah ranjau. Ia pun membantunya dan kembali ke atas. Karin menceritakan bahwa di lubang tersebut ada jebakan yang mengerikan, seperti ada orang yang tengah memburu sesuatu. Singkat cerita, malam pun tiba. Diiringi hujan lebat, mereka kembali mencari Fred. Kali ini mereka saling mengikatkan tali agar tidak terpisah satu sama lain. Namun naas bagi Karin, sebuah panah misterius menancap tepat di dadanya. Saat ia menarik talinya, ternyata tali tersebut sudah ada yang memotong. Chloe yang mengetahui hal itu langsung bergegas menolong Karin. Namun ia tersangkut oleh tali yang mengikatnya pada Luke yang sudah ada di depannya. Kali ini, Karin yang dibawa oleh sosok misterius tersebut. Dengan keadaan yang penuh kengerian, mereka pun melanjutkan mencari jalan keluar. Sampailah mereka pada sebuah gubuk tua. Mereka dikejutkan dengan Fred yang ternyata sudah ada di tempat tersebut dengan keadaan yang sangat mengenaskan. William pun memeriksa tempat tersebut sambil mencari alat yang bisa mereka gunakan untuk pergi dari tempat itu. Ia menemukan tas Fred yang berisi suar. Ia kembali ke atas. Namun Luke merebut tas William dan mengunci-nya di tempat tersebut. Luke mengajak Chloe untuk meninggalkan tempat itu. Namun mereka dikejutkan dengan sosok misterius penunggu tempat itu. Luke langsung dihajar oleh sosok itu. Saat Chloe hendak membantunya, justru Luke malah kabur menyelamatkan dirinya sendiri. Akhirnya William dan Chloe disekap di ruangan bawah. Diketahui sosok misterius itu adalah Anton, seorang psikopat gila yang tinggal sendirian di dalam hutan. Kali ini Anton membawa Chloe untuk dibelek perutnya. William yang masih di bawah pun tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Anton akan mengeksekusi, tiba-tiba Luke kembali dan melempar batu ke arah Anton. Sontak Anton pun langsung mengejarnya. Chloe pun mampu melepaskan ikatannya dan langsung menolong William. Sementara Luke masih diburu oleh Anton, William dan Chloe segera bergegas menolong Luke. Kali ini, Anton berhasil menembakkan panah dan mengenai tepat di paha Luke. Luke tetap berlari sampai dia di tepi jurang. Tak ada pilihan lain, Luke pun melawan Anton. Luke berusaha kabur menuruni bukit, namun tak lama William dan Chloe datang menolongnya. Di sini tampak William malah ingin bahwa Luke itu jatuh. Ya, Luke pun terjatuh. Tak lama
sebuah panah menancap tepat di belakang kepala William. Chloe yang marahnya sudah memuncak pun melawan Anton. Chloe pun berhasil mengalahkan Anton. Ia pun segera pergi dari tempat itu dan turun menggunakan kabel gondola. Dan film pun berakhir. Makasih bagi yang udah mampir. Ke depan saya bakal update video yang lebih seru, lebih top, lebih keren. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe. Bye.